ketemu lagi di channel YouTube Daniela Family. Channel yang akan membahas seputar traveling, tempat wisata, review barang, hingga tips-tips dalam berkebun dan memanen. Maka dari itu, ikuti terus keseruan kita sampai di akhir video ya. Hai good friends, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Oh iya, kali ini aku mau ngajak kalian ke daerah Puncak, ke tempat wisata yang baru nih. Jadi untuk tempat wisata baru ini itu namanya The Nice Fantastic Park. Ayo, siapa yang udah pernah kesini atau mungkin mau kesini tapi masih ragu-ragu? Yuk tonton videonya sampai akhir dan ikutin tips-tips dari kita supaya tahu nih sebelum datang ke sini harus apa aja yang dipersiapin. Jadi untuk jalanannya sendiri ya good friends, untuk ke The Nice Fantastic Park kita perlu melewati Puncak Pass. Jadi kalau misalnya kita sudah sampai ke Puncak Pass, nanti itu patokan selanjutnya adalah Plang Hotel Yasmin. Jadi kalau misalnya good friends udah lihat Plang Hotel Yasmin seperti ini, good friends bisa langsung belok ke kiri dan ikutin jalan aja sesuai dengan Google Maps. Itu sudah sesuai dengan titiknya ya good friends. Dan untuk akses jalannya sendiri di sini sudah menggunakan aspal dan tidak terlalu berlubang, hanya saja jalanannya agak sempit. Jadi kalau misal ketemu dua mobil seperti ini kita harus hati-hati, ada yang mengalah sedikit karena takutnya bersenggolan. Nah, tapi sepanjang jalan ini kita memang bakalan disuguhin dengan pemandangan yang indah nih good friends. Jadi sepanjang jalan kita akan ketemu persawahan seperti ini dan rumah-rumah warga. Biasa kan kalau misal kita ke puncak kita cuma bisa ngeliat kayak kebun teh ya good friends, tapi kali ini kita bakalan dimanjakan dengan persawahan. Nah ini lanjut kalau misalnya udah ada ketemu Plang selamat datang, ini kita langsung belok kiri aja. Dan untuk sekedar informasi, jadi untuk menuju akses The Nice Fantastic Park kita memang harus melewati pasar ya good friends. Jadi di sana banyak angkot-angkot dan lalu lalang pengunjung pasar. Jadi memang agak sedikit macet, terutama apalagi kalau misalnya lagi musim liburan. Jadi diharapkan bersabar aja ya good friends. Nah untuk patokannya sih sebenarnya gampang. Jadi kalau misalnya good friends udah pernah ke Taman Bunga Nasional, nah itu nggak jauh dari sana. Karena memang ya kurang lebih 20 menitan itulah dari jaraknya, jadi dari Taman Bunga Nasional ke The Nice Fantastic Park. Nah kalau misal kita udah 10 atau 15 menitan lagi mau sampai, jalannya kurang lebih seperti ini nih good friends. Jadi tenang aja, good friends nggak nyasar karena memang jalannya seperti itu. Nah kalau misalnya sudah ketemu Plang The Nice Fantastic Park yang ada di sebelah kanan, good friends bisa langsung masuk aja menuju area parkirnya. Nah untuk area parkirnya memang agak sedikit menanjak ya good friends, tapi masih aman. Untuk biaya parkirnya, mobil dikenakan biaya Rp10.000 dan motor itu sebesar Rp5.000. Jadi ini parkirannya sepuasnya ya good friends, tidak dikenakan per jamnya. Jadi nanti bayarnya pas keluar. Oke, untuk parkirannya sendiri di sini cukup luas dan untuk area parkirnya sendiri pun tidak jauh dari gerbang, jadi masih aman terkendali kalau misal kita mau bawa orang tua ataupun anak-anak. Oke, untuk The Nice Fantastic Park kurang lebih gedungnya seperti ini, jadi cantik banget ya, dia didesainnya dari kayu-kayu gitu. Dan untuk sekedar info aja, The Nice Fantastic Park itu adalah bagian dari NISO. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau kasih tips kalau misal good friends mau datang ke sini. Tips yang pertama adalah datang di pagi ataupun sore hari dan harus sedia payung ya good friends. Kenapa? Karena di sini itu cuacanya tuh terik sekali dan kalau sore sering banget hujan. Nah, tips yang ketiga itu adalah pakai bicycle. Jadi kita harus sewa bicycle itu kalau nggak salah Rp50.000. Kenapa? Tujuannya supaya kita tuh tidak capek. Karena kan di Nice Fantastic Park itu cukup luas. Jadi kalau misal bicycle itu cukup membantu. Lanjut kita akan membahas tiket. Untuk di The Nice Fantastic Park tiketnya itu ada dua ya good friends, untuk WNA dan WNI. Untuk jam operasionalnya weekday buka jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, sedangkan weekend buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore lewat 45 menit. Nah untuk tiketnya di weekday itu Rp30.000 dan weekend Rp35.000.
Dan ini hanya tiket masuk ya Good Friends. Kalau misal Good Friends mau beli paketannya, tiket masuk dengan wahana yang ada di sana, itu bisa banget beli. Nah, kalau misal aku saranin untuk orang dewasa mendingan beli tiket yang 100.000. Itu jadi dia udah tiket masuk, terus feeding animal dan juga sky bridge-nya. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak gitu ya, terutama yang 2 tahun yang belum bisa masuk ke Skybridge, mendingan beli tiket wahananya on the spot aja. Jadi kalau misalnya mau beli tiket feeding animal atau misalnya mau main playground atau e-bike itu beli on the spot langsung. Dan untuk makanannya di sini tergolong murah ya Good Friends. Untuk harga-harga food courtnya mulai dari 2.500 sampai dengan 20 ribuan. Jadi untuk food courtnya di sini tersedia makanan ringan, terus untuk di restorannya itu sedia makanan berat. Nah untuk restorannya pun harganya termasuk murah. Jadi kemarin itu kita beli tiket masuk aja ya Good Friends, 35.000 satu orang. Dan karena si Gwen itu udah tingginya di atas 80 cm, jadi sudah dikenakan biaya masuk. Jadi total kita bertiga adalah 105.000. Saat memasuki The Nice Fantastic Park, nanti akan ada pembagian 2 jalan nih Good Friends, arah kiri dan arah kanan. Nah, sekedar tips aja, jadi Good Friends bisa mengambil jalan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Tujuannya agar Good Friends bisa mengelilingi semua The Nice Fantastic Park. Karena kalau misalnya Good Friends ambil jalan sebelah kiri dulu, nanti jadinya bolak-balik nih Good Friends. Nah, di depan tiket masuk tadi itu akan disewakan bicycle-nya. Cuma sayangnya waktu itu kita nggak sewa bicycle-nya karena sedang di-charge dan sebagian sudah dipakai oleh pengunjung lainnya. Dan saat memasuki arena di dalamnya, Good Friends pasti akan menemui food court kecil seperti ini. Nah, biasanya food court ini menjual berbagai snack, es krim maupun minuman. Selain itu, food court ini juga termasuk kasir untuk pembelian feeding animal maupun menunggangi kuda serta playground. Nah, untuk wisata pertamanya nih, aku mau bahas dulu untuk fasilitas anak-anak. Jadi di The Nice Fantastic Park ini, Good Friends bisa banget nih memberikan makan kepada hewan-hewan yang ada di sana. Salah satunya adalah kelinci. Jadi di tempat kelinci ini, kelincinya sangatlah interaktif loh Good Friends. Jadi anak Good Friends bisa banget nih main kelinci di sini sambil memberi makan. Tenang aja, nggak perlu takut karena kelinci di sini tuh bener-bener suka makan. Jadi kalau misal di tempat wisata lain kan biasanya kelincinya tuh udah pada kenyang. Nah tapi kalau misalnya di sini kelincinya tuh hobi banget makan. Jadi kalau misal anak-anak Good Friends mau kasih makan, itu pasti kelincinya tuh lahap banget. Oke, selain memberi makan kelinci, aku mau bahas feeding satwa lainnya. Selain kelinci tadi, Good Friends juga bisa banget nih memberi makan domba, kambing maupun kuda di sini. Namun sayangnya, lagi-lagi karena terhalang cuaca ya Good Friends. Jadi di sini kan pas datangnya jam 1 gitu ya Good Friends. Itu tuh cuacanya lagi terik banget. Jadi memang sepi pengunjung, jadi memang tidak ada yang memberikan makan kepada kambing, domba maupun kuda poni ini. Jadi kalau Good Friends mau kasih feeding animal di sini, Good Friends bisa banget nih nunggu di sore hari maupun nunggu di restorannya sampai cuacanya tidak terik. Oh ya, di The Nice Fantastic Park ini itu banyak banget tempat bermainnya nih Good Friends. Jadi bisa banget dinikmatin oleh orang dewasa maupun anak-anak. Jadi perosotan di sini terbuat dari aluminium ya Good Friends. Jadi kalau misal Good Friends mau naik perosotan ini mungkin lebih baik pakai celana panjang dan kaos kaki. Jadi biar lebih licin dan lebih seru mainnya gitu. Nah ini suami aku dan anak aku lagi main perosotannya. Karena mereka nggak pakai kaos kaki ya, jadi agak seret-seret gitu lah Good Friends. Nah kalau misal anak-anak mesti dijaga di bawahnya ya, hati-hati karena takutnya jatuh. Nah lanjut ke area playground. Jadi untuk playgroundnya di sini ada area outdoor maupun indoornya. Jadi kalau misalnya cuaca terik maupun hujan, Good Friends bisa ajak anak Good Friends main di area indoornya terlebih dahulu. Nah untuk area playground ini tidak perlu menggunakan kaos kaki, namun harus melepas alas kaki yang sudah disediakan di tempatnya. Jadi nanti ada tempat alas kaki tuh Good Friends. Jadi Good Friends bisa taruh sepatu, sendal di sana. Nah, untuk tempat bermain di sini itu cukup lengkap ya Good Friends. Ada perosotan, ayunan, terus juga ada lompat-lompatan, mandi bola ataupun bermain pasir kinestetiknya.
Nah, di Fantastic Park ini juga di playgroundnya itu udah disediakan warning ya, misal kayak awas bahan logam panas kalau cuaca terik. Jadi memang di sini sebenarnya harusnya anak Good Friends disediakan kaos kaki lebih baiknya. Kenapa? Karena untuk menghindari logam panas yang tadi saat bermain. Jadi biar lebih aman, safety lah ya. Jadi anak-anak juga happy tanpa harus kepanasan maupun luka. Nah, tapi balik lagi karena di sini waktu itu nggak terlalu panas. Pas aku datang di playground ini tuh sekitar jam 11-an, jadi nggak terlalu panas. Jadi Gwen masih aman-aman aja pas nggak pakai kaos kaki. Nah, ini area indoornya, ada main sepak-sepak bolaan ini kayaknya khusus dewasa sih ya. Terus juga ada perosotan lagi, terus ada mandi bola dan pasir kinestetik yang aku udah sebutin tadi. Di arena playground ini disediakan juga nih Good Friends colokan listrik. Jadi kalau misalnya Good Friends sedang habis baterai handphonenya, mungkin bisa sambil nunggu anak main di playground sambil ngecas handphone. Jadi benar-benar fasilitasnya tuh oke banget di sini. Nggak perlu takut baterai habis karena disediakan colokan. Gitu. Dan di atas playground ini terdapat sebuah restoran nih Good Friends. Jadi Good Friends bisa makan siang di sini sambil menemani atau memantau anak-anak yang sedang bermain di playground. Jadi rumah-rumah yang ada di atas ini adalah kandang satwanya nih Good Friends. Jadi bisa kelihatan ya di sini bagus banget estetik. Nah, selain kandang satwa, di sini juga ada spot-spot fotonya. Dan tidak jauh dari spot foto Instagramable ini, di sini terdapat kandang-kandang satwa lainnya, seperti monyet albino, terus juga ada burung hantu, terus ada ayam-ayam seperti ayam merak, ada rubah, ada iguana, terus juga ada ikan-ikan, serta kura-kura. Jadi untuk hewan ini tuh termasuk hewan jinak ya Good Friends, tapi tidak bisa diberi makan dan tetap harus jaga jarak ya Good Friends, karena mereka kan walaupun hewan jinak tapi harus tetap nyaman, karena kalau misalnya terancam pasti mereka juga melindungi diri mereka. Oke lanjut, jadi aku mau keliling lagi di The Nice Fantastic Park. Nah, di The Nice Fantastic Park ini adalah area swing area maupun sky bridge-nya. Jadi Good Friends bisa lihat ya, untuk sky bridge-nya itu lumayan panjang dan swing arenanya juga lumayan gede. Jadi kalau misalnya Good Friends mau main swing arena maupun berani gitu ya ke sky bridge-nya, itu bisa beli tiket on the spot di situ, ataupun kalau misalnya sudah beli tiket masuk di awal bisa langsung serahin ke penjaganya. Udah kebayang ya Good Friends di Sky Bridge ini pemandangannya kayak gimana? Sambil jalan, santai, terus kita menikmati pegunungan dan lembah-lembah yang ada di sana. Dan bagi kalian yang umat muslim, tenang aja, di sini disediakan masjid. Masjidnya itu estetik banget. Dan di samping masjid ini terdapat toiletnya. Nah, di sini kan Good Friends bisa lihat nih banyak sendal-sendal. Kalau misalnya Good Friends mau ke masjidnya, Good Friends bisa lepas sendal, tapi kalau mau ke toiletnya bisa dipakai aja ya. Nah, lanjut kita mau jalan-jalan ke kincir anginnya. Jadi yang aku suka di The Nice Fantastic Park ini banyak ruang lapangnya buat kita bersantai. Dan kalau misalnya Good Friends takut kepanasan ya, bisa banget nih masuk ke arena kincir angin ini. Karena kincir angin ini juga bisa dipakai untuk duduk-duduk atau sekedar foto ataupun menikmati pemandangan yang ada di sana. Nah, indah banget kan sepanjang kita jalan di The Nice Fantastic Park itu benar-benar kita akan dimanjakan oleh pemandangannya. So, tunggu apa lagi? Jadi jangan lupa mampir ke The Nice Fantastic Park yang ada di puncak ini. Jadi Good Friends bisa banget nih main-main ke sini kalau misalnya lagi sedang di puncak. Oke Good Friends, sampai di sini dulu ya video kita mengenai The Nice Fantastic Park. Semoga video ini bermanfaat bagi Good Friends yang sedang mencari informasi mengenai The Nice Fantastic Park. Terima kasih yang sudah menonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!